Perkenalkan, nama saya Ester Angelika Sianturi dengan NIM 72433440008. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai beberapa jenis surat resmi yang digunakan dalam dunia bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh surat, yaitu pertama surat perkenalan usaha, kedua surat permintaan penawaran, ketiga surat penawaran, keempat surat pesanan, kelima surat pengiriman barang, keenam surat pengaduan, ke-7 surat penuntutan, ke-8 surat penagihan pembayaran. Nah, melalui kesempatan ini, kita dapat memahami pengertian, tujuan, serta isi dari masing-masing surat tersebut. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah kita tentang pentingnya komunikasi tertulis dalam dunia usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama surat perkenalan usaha. Surat perkenalan usaha adalah surat resmi yang dibuat oleh satu perusahaan untuk memperkenalkan profil, bidang usaha, serta layanan yang dimiliki kepada perusahaan lain. Tujuannya agar pihak yang dituju mengetahui keberadaan usaha tersebut dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Selanjutnya ada tujuan surat. Surat perkenalan usaha ini adalah surat resmi yang dibuat oleh satu perusahaan untuk memperkenalkan profil bidang usaha serta layanan yang dimiliki kepada perusahaan lain. Tujuannya juga agar pihak yang dituju mengetahui keberadaan usaha tersebut dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini menjelaskan bahwa PT Mitra Promo Nusantara menawarkan kerjasama dalam kegiatan promosi di pemasaran produk. Mereka menyampaikan bahwa memiliki keunggulan dalam strategi promosi yang terarah, pelayanan, kegiatan yang konsisten, serta pemahaman terhadap pasar lokal. Dengan keunggulan tersebut, mereka yakin dapat membantu meningkatkan aktivitas pemasaran produk di PT Indofood. Nah, di akhir surat ini mereka juga mengucapkan terima kasih dan berharap kerjasama dapat terjalan dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dibuat oleh satu perusahaan untuk meminta informasi lebih rinci mengenai barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Biasanya berisi permintaan detail seperti harga, layanan, dan ketentuan kerjasama. Selanjutnya ada tujuan surat. Tujuan dari surat tersebut adalah untuk menindaklanjuti penawaran kerjasama yang sebelumnya dikirim oleh PT Mitra Promo Nusantara. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk meminta penjelasan lebih lengkap mengenai jasa promosi yang ditawarkan seperti rincian layanan biaya, serta jangka waktu kerjasama sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini juga menjelaskan bahwa PT Indofood Sukses Makmur mengucapkan terima kasih atas penawaran kerjasama yang telah diberikan. Mereka menyatakan ketertarikan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk kerjasama tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta agar dikirim penawaran resmi yang berisi rincian jasa, biaya, durasi kerjasama, serta ketentuan lainnya. Di akhir surat disampaikan harapan agar kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta ucapan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan surat penawaran. Surat penawaran adalah surat resmi yang dibuat oleh perusahaan untuk menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain. Surat ini berisi informasi mengenai jenis layanan, keunggulan, serta harapan agar terjalin kerjasama. Tujuan dari surat ini adalah untuk menawarkan jasa promosi dan pemasaran dari PT Mitra Promo Nusantara kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selain itu, surat ini juga bertujuan memberikan gambaran layanan yang tersedia agar pihak penerima tertarik untuk bekerja sama. Tujuan dari surat ini itu untuk menjelaskan bahwa PT Mitra Promo Nusantara menawarkan kerjasama dalam bidang jasa promosi dan periklanan. Mereka menyampaikan bahwa layanan yang diberikan dapat membantu meningkatkan citra, daya tarik, dan pemasaran produk. Dalam surat tersebut juga dijelaskan beberapa jenis layanan yang ditawarkan seperti promosi melalui media sosial, penyelenggaraan event, media cetak atau outdoor seperti spanduk dan brosur. Nah, menggunakan influencer serta desain branding. Di bagian akhir, perusahaan berharap penawaran ini dapat dipertimbangkan dan membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Surat ditutup dengan ucapan terima kasih serta dilengkapi dengan lampiran proposal promosi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada penjual.
Setelah adanya penawaran, surat ini berisi persetujuan serta rincian pesanan yang diinginkan. Nah, tujuan dari isi surat ini yaitu untuk menyatakan persetujuan PT Indofood Sukses Makmur terhadap penawaran jasa promosi dari PT Mitra Promo Nusantara, sekaligus juga melakukan pemesanan jasa yang dibutuhkan. Nah, isi surat dari surat ini adalah bahwa menjelaskan PT Indofood menerima dan menindaklanjuti penawaran jasa promosi yang telah diberikan. Nah, mereka menyampaikan pesanan beberapa layanan seperti promosi melalui media sosial, pembuatan desain konten digital, serta publikasi produk untuk meningkatkan brand mereka. Selain itu, surat ini juga memuat syarat dan ketentuan pelaksanaan seperti kegiatan promosi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Materi ini disesuaikan dengan identitas perusahaan, jadwal ditentukan melalui koordinasi, serta biaya dan teknis akan dibahas lebih lanjut. Nah, di akhir surat disampaikan juga harapan agar kerjasama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua pihak, serta ditutup dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang adalah surat resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk memberitahukan bahwa barang pesanan telah dikirim kepada pihak pembeli atau mitra kerja. Surat ini juga biasanya dibuat setelah adanya transaksi atau pesanan dan berfungsi sebagai bukti sekaligus informasi detail mengenai barang yang dikirim, seperti jenis, jumlah, dan kondisi barang tersebut. Nah, tujuan dari surat ini adalah untuk memastikan pihak penerima mengetahui bahwa barang yang mereka pesan sudah dikirim sesuai kesepakatan. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, memberikan kejelasan terkait isi kiriman, serta sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengirim terhadap barang yang dikirimkan. Isi surat ini yaitu menjelaskan bahwa PT Mitra Promo Nusantara telah mengirimkan barang pesanan kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, di dalamnya terdapat rincian barang seperti poster promosi, banner promosi, dan brosur produk lengkap dengan jumlah dan keterangannya. Surat ini juga menyampaikan bahwa barang sudah diperiksa dan dalam kondisi baik, serta meminta pihak penerima untuk segera menghubungi jika terdapat ketidaksesuaian. Di akhir surat juga terdapat penutup, tanda tangan, serta tembusan sebagai arsip dan bagian gudang. Selanjutnya ada surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat resmi yang dibuat oleh satu pihak untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap barang atau jasa yang diterima. Surat ini biasanya dikirim kepada pihak yang bertanggung jawab dengan tujuan agar masalah yang terjadi dapat segera diperbaiki atau ditindaklanjuti. Tujuan dari surat ini adalah untuk memberitahukan adanya ketidaksesuaian produk promosi yang diterima oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari PT Mitra Promo Nusantara. Selain itu, surat ini juga bertujuan meminta penjelasan serta solusi seperti perbaikan atau penggantian barang yang tidak sesuai, agar tidak mengganggu kegiatan promosi perusahaan. Isi suratnya yaitu menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima, ditemukan beberapa masalah seperti cetakan logo yang kurang jelas, warna tidak sesuai desain, jahitan kurang rapi, hingga logo yang terlihat pudar. Produk yang bermasalah meliputi tumbler promosi, goodie bag, dan note bag promosi beserta jumlahnya. Dalam surat ini juga disampaikan harapan agar pihak pengirim segera menindaklanjuti keluhan tersebut, serta penutup yang berisi ucapan terima kasih dan harapan kerjasama tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada surat penuntutan. Surat penuntutan adalah surat yang dibuat untuk menuntut tanggung jawab atas kerugian atau masalah yang terjadi akibat kesalahan pihak lain. Tujuan dari surat ini adalah tujuan agar pihak yang bersalah memberikan solusi atau ganti rugi. Isi suratnya yaitu menjelaskan bahwa pihak sekolah SMA Berbudaya menuntut PT Cahaya Grafika karena keterlambatan pengiriman buku tahunan. Keterlambatan tersebut menyebabkan kegiatan sekolah terganggu dan menimbulkan kerugian, sehingga pihak sekolah meminta pertanggungjawaban dan penyelesaian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada surat penagihan pembayaran. Surat penagihan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pihak penjual untuk meminta pembayaran kepada pembeli karena barang atau jasa sudah diterima tetapi belum dibayar. Tujuan dari surat ini adalah untuk mengingatkan dan menegaskan agar pihak pembeli segera melunasi tagihan sesuai dengan kesepakatan. Isi suratnya yaitu menjelaskan bahwa PT Mitra Promo Nusantara
menagih pembayaran kepada PT Indofood Sukses Makmur, TBK atas produk promosi yang sudah dikirim. Nah, di dalamnya terdapat rincian barang seperti tumbler, goodie bag, dan notebook lengkap dengan jumlah, harga, dan total pembayaran, serta informasi cara pembayaran dan harapan agar segera dilunasi.